Ya, ini kita mulai memberikan bantuan pangan 10 kilo untuk bulan Oktober. Dimulai dari Kabupaten Pasir dan tadi sudah diterima oleh masyarakat. Saya kira nanti di kabupaten lain, provinsi lain juga segera dimulai di awal Oktober. Pak, Bank Dunia mencatat beras Indonesia paling mahal se-ASEAN, tapi pendapatan petani masih... Coba dilihat harga beras FOB itu berapa. Kira-kira 530 sampai 600 US dollar. Ditambah cost itu freight cost kira-kira 40-an dolar. Coba dihitung berapa. Jadi kalau membandingkan itu mestinya di konsumen. Ya, itu akan kelihatan. Mestinya kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik. Kalau harga gabah baik, artinya harga jual petani juga mestinya baik. Kalau tidak ada distorsi di lapangan. Dicek aja di lapangan. Dicek aja di petani, ditanya aja ke petani, harga gabah berapa? Dulu berapa? Dulu hanya 4.200. Sekarang 6.000. Sekarang 6.000. NTP 100. Itu gabah ya, bukan beras. Dari situ saja kelihatan. NTP-nya coba dicek di lapangan berapa ya, saya rasa itu. Izin Pak Presiden. Izin Pak Presiden, untuk wilayah Kabupaten Pasir sendiri sebagai penyangga IKN, apakah pemerintah pusat sudah menerapkan program-program berkaitan pengembangan semuanya pertanian? Disiapkan, IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya provinsi di sekitar IKN, kabupaten kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri. Misalnya urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana. Kalau nggak cukup, berarti harus ambil dari provinsi lain. Tapi kalau bisa mestinya disiapkan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar Ibu Kota Nusantara, baik buah, baik sayur, baik beras, dan bahan-bahan pokok lainnya, sehingga betul-betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Tetapi kalau kita lihat growth, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltim, silahkan tanya Pak Gubernur Kaltim nanti. Terima kasih Bapak. Kemudian di kabupaten dan kota, misalnya di Balikpapan berapa? Saya pastikan naik tidak kecil. Ya. Pak Prabowo katanya punya 4 kementerian, Pak. Ya? Punya 4 kementerian. Pak Prabowo presiden terpilih. Ditanyakan presiden terpilih kok kepada saya. 44 kementerian, Pak. Ditanyakan ke presiden terpilih, itu hak prerogatif kewenangan di presiden terpilih. Ya. Karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat. Ya. Terima kasih. Pertama kali saya ke Kabupaten Berau. Saya sangat kaget sekali antusias masyarakat di sini karena mungkin ya baru pertama kali. Tapi yang saya senang, saya cek tadi harga-harga di pasar semuanya pada harga yang baik, harga yang bagus, harga yang stabil. Ya. Pembenahannya Pak untuk pembenahan ekonomi Berau ke depan Pak seperti apa Pak? Ini jadi kan ada Ibu Kota Nusantara. Mestinya kabupaten-kabupaten di sekitar itu bisa melihat kebutuhan dari Nusantara, dari IKN. Kalau harusnya memang dilihat, kalau ingin beras disuplai dari mana, buah dari mana, sayur dari mana. Semuanya itu adalah kesempatan, adalah peluang masyarakat, peluang pengusaha untuk bisa ikut, terutama usaha mikro, usaha kecil untuk ikut berkontribusi di suplai logistik IKN. Ya. Pak, eksplorasi di Berau Pak, tambang batu bara di Berau sangat marak Pak. Tambang batu bara sangat marak di Berau Pak. Tambang bara ilegal Pak. Yang paling penting, perusahaan pertambangan itu harus peduli pada lingkungan. Kemudian
reklamasi kalau sudah ditambang itu harus, itu kewajiban. Nggak boleh ditawar-tawar urusan reklamasi ya. Karena itu Bapak